Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Permatasari, NIM 20233065 dari Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen retribusi daerah tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pengertian retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu penyumbang retribusi daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, lama parkir, dan intensitas penggunaan. Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengatur parkir, biaya kebersihan, dan biaya pembinaan. Subjek retribusi parkir. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, Pasal 4, subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum. Tata cara pemungutan di dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 telah dijelaskan mengenai tata cara pemungutan tarif sebagai berikut. 1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 2. Dokumen lain yang dimaksud dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 3. Dalam hal wajib retribusi tertentu, tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Fasilitas parkir. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015, fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Jenis fasilitas parkir yang disediakan antara lain, 1. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan, yaitu pelayanan parkir di tepi jalan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 2. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan, yaitu tempat khusus parkir dan tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu. Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan. 1. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan. Dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten dan jalan desa dengan lokasi fasilitas parkir ditetapkan oleh Bupati. Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan atau marka jalan dan dilengkapi dengan media informasi dan waktu pemanfaatan fasilitas parkir. Dalam penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Paling sedikit memiliki 2 jalur per arah untuk jalan kabupaten dan memiliki 2 lajur untuk jalan desa. 2. Memiliki 1 lajur per arah pada jalan kabupaten dan jalan desa yang mempunyai area yang cukup untuk menyelenggarakan fasilitas parkir. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas. 3. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa. 4. Pelestarian fungsi lingkungan hidup. 5. Tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.
Yang kedua yaitu fasilitas parkir di luar ruang milik jalan. Dijelaskan dalam pasal 9 bahwa fasilitas parkir di luar ruang milik jalan merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan usaha parkir. Fasilitas parkir dilengkapi dengan rambu marka, media informasi tarif, waktu pemanfaatan, ketersediaan ruangan parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus. Dalam penggunaan fasilitas parkir, di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Administrasi, meliputi status hak atas tanah atau izin pemanfaatan, dan dokumen analisis dampak lalu lintas. 2. Teknis, meliputi 1. Perencanaan tata ruang, 2. Dapat menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas, 3. Pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan, 4. Penyediaan fasilitas parkir khusus, 5. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penghitungan retribusi. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi dihitung dari perkalian antara tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dengan tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum. Dengan rumus, retribusi terutang sama dengan tarif retribusi parkir dikali tingkat penggunaan jasa parkir. Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum adalah jenis, jumlah, dan frekuensi kendaraan yang memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. 1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 2. Biaya meliputi biaya pengadaan marka jalan, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya pelaksanaan operasional, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyediaan jasa tersebut. 3. Sasaran pengenaan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk mengendalikan penggunaan jasa parkir sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. 4. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali. 5. Peninjauan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah. Sanksi administrasi berupa 1. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar. 2. Pemungutan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar serta sanksi, bunga ditagih dengan surat tagihan retribusi daerah atau STRD. Tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan parkir. 1. Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara berjajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas. 2. Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara jajar merupakan parkir yang membentuk sudut 0. 3. Keadaan bermotor di tepi jalan umum dilakukan dengan membentuk sudut yang terdiri dari sudut 30, sudut 45, sudut 60, dan sudut 90. 4. Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas, baik untuk arus satu arah maupun dua arah. 5. Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya. 6. Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu. Aturan penetapan tarif. Besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menurut Perda Nomor 4
tahun 2011 adalah sebagai berikut. 1. Kendaraan tronton, gandengan, bus antar negara, dan lain-lain yang sejenis 6.000 sekali parkir. 2. Kendaraan roda 6 ke atas 4.000 sekali parkir. 3. Kendaraan roda 4 berupa truk yang mempunyai daya angkut di atas 1 ton 3.000 sekali parkir. Pick up yang mempunyai daya angkut 1 ton ke bawah 2.000 sekali parkir. Kendaraan di luar huruf A dan B 2.000 sekali parkir. Kendaraan bermotor roda 2 1.000 sekali parkir. Gerobak untuk berjualan 1.000 sekali parkir. Untuk kendaraan parkir tetap 1. Kendaraan tronton atau gandengan bus antar negara 5.000 per bulan atau kendaraan. 2. Kendaraan roda 6 250.000 per bulan atau kendaraan. 3. Kendaraan roda 4 di luar huruf angka 1 dan 2 60.000 per bulan per kendaraan. Yang terakhir yaitu untuk tarif parkir di tepi jalan umum yang frekuensi penggunaan kendaraan tinggi dan rawan kemacetan, ditetapkan tarifnya 200% dari tarif. Demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.